jadi hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, di mana bangun ruang sisi lengkung itu adalah tabung, kemudian bola dan kerucut. Nanti Anda cari definisi daripada tiap bangun ruang tersebut, apa definisi tabung, apa definisi kerucut, kemudian bola dari masing-masing kelompok. Kemudian Anda cari ciri-ciri. Anda mencari materinya dari berbagai sumber. Boleh ada yang membaca artikel yang ada di Google, boleh ada yang membuka YouTube yang berhubungan dengan materi yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan silakan juga kalau misalnya ingin membaca buku cetaknya. Oke, saya persilakan beberapa menit, 15 menit untuk mencari bahan atau sumber-sumber belajar sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Silakan. Atau mencari sumber belajar baik itu dalam YouTube atau artikel-artikel yang berhubungan dengan bangun ruang sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang mungkin ada perwakilan dari tiap kelompok untuk menyajikan hasil kajiannya masing-masing sesuai dengan bangun ruang yang didapatkan tiap kelompok untuk mempresentasikan bagaimana luas permukaannya, kemudian bagaimana menentukan volumenya, dan bagaimana ciri-ciri dari bangun ruang sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok tabung next. Tabung memiliki dua lingkaran, yaitu penutup dan alasnya. Cara menentukan luas penutup tabung yaitu PR pangkat 2, sedangkan luas alasnya yaitu PR pangkat 2. Sedangkan cara menentukan luas selimut tabung yaitu 2PR kali T. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, di mana cara mencari alas lingkaran P kali R pangkat 2, sedangkan mencari rumus luas adalah P kali R kali S. Adapun struktur bola yaitu bola tidak memiliki sudut dan tidak memiliki rusuk. Sedangkan sisinya, bola memiliki satu buah sisi, yaitu kulit bola itu sendiri. Kemudian titik nolnya atau titik pusat bola dapat teman-teman lihat sendiri dari gambar di atas. Dan jari-jari bola yaitu misalnya garis O ke A, maupun garis O ke B, ataupun garis O ke C. Kemudian untuk diameternya yaitu misalnya garis A ke B maupun garis C ke D. Sedangkan untuk tinggi bola sendiri yaitu tidak ada. Jadi untuk penugasan materi ini khusus untuk bangun ruang, baik itu tabung, bola maupun kerucut, saya berikan pilihan kepada Anda semua. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk laporan atau makalah, boleh juga semua sesuai dengan pilihan atau kesepakatan kelompoknya. Silakan Anda mau nanti tugas itu mau. Kelompok tabung sepakat tugas nanti dibuat dalam bentuk video. Kelompok kerucut sepakat agar tugasnya dibuat dalam bentuk video. Kelompok bola juga sepakat membuat tugas dalam bentuk video. Nah, Anda semua sepakat bahwa tugasnya nanti dibuat dalam bentuk video. Nanti yang Anda paparkan nanti itu adalah definisinya, kemudian ciri-cirinya, kemudian luas permukaan dan volumenya. Misalnya kalau tabung, bagaimana ciri-ciri tabung, kemudian bagaimana definisinya, kemudian bagaimana juga dengan bangun ruang yang lain, yaitu kerucut dengan bola.
Tugas yang kami buat dalam bentuk konten video yang berisikan definisi, ciri-ciri, cara menghitung luas permukaan, dan volume bangun ruang yang kami peroleh dari membaca beberapa artikel dan menonton video pembelajaran dari YouTube tentang materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesia Sarah akan menjelaskan pengertian dari bangun ruang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang memiliki kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Bangun ruang tabung adalah sebuah bangun dari ruang 3 dimensi dan memiliki tutup serta alas. Bentuknya sendiri adalah sebuah lingkaran yang memiliki ukuran yang sama seperti yang diselimuti persegi panjang. Ciri-ciri tabung adalah mempunyai 2 rusuk, mempunyai 3 sisi, ada alas, selimut atau selubung, dan tutup. Tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung. Sisi alas serta tutupnya berbentuk lingkaran dan sama besar. Contoh rumus luas permukaan adalah 2 kali pi kali r pangkat 2 tambah 2 kali pi kali r tambah kali t. Dan rumus volume lingkaran adalah pi kali r kuadrat dikali t. Saya akan menjelaskan proses menentukan volume tabung. Soalnya sebagai berikut. Diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm seperti gambar berikut. Diketahui R sama dengan 20, T sama dengan 40. Ditanyakan volume permukaan tabung. Penyelesaiannya sebagai berikut. V sama dengan V kali R pangkat 2 kali T. V sama dengan 3,14 kali 20 pangkat 2 kali 40. V sama dengan 3,14 kali 400 kali 40. V sama dengan 1256 kali 40. V sama dengan 50.240 cm3. Saya akan menjelaskan proses menentukan luas permukaan tabung. Ayat, luas permukaan sama dengan 2 kali pi kali r pangkat 2 tambah 2 kali pi kali r kali t. 2 kali pi sama dengan 3,14 kali r pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 tambah 2 kali pi sama dengan 3,14 kali r sama dengan 20 kali t sama dengan 40. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 kali 20 pangkat 2 sama dengan 400 tambah 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 kali 20 kali 40. 6,28 kali 400 sama dengan 2512 tambah 6,28 kali 20 sama dengan 125,6 kali 40. 2512 tambah 5024 sama dengan 7536 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 7536 cm persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 9 bilingual A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kerucut bersama teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sisi alas, berbentuk lingkaran yang terdiri atas 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Yang kedua adalah ciri-ciri kerucut. 1. Dari 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. 2. Sisi lingkaran merupakan alas dan
ditambah BR atau BR kurung S tambah R pangkat 2. Yang kedua adalah volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah sepertiga kali Pi kali R kali R kali T. Satuan volume kerucut adalah kubik dengan lambang pangkat 3, misalnya cm kubik dan meter kubik. Dan ini artikan simbol-simbolnya. Nilai Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. L sama dengan jari-jari alas kerucut. S sama dengan garis-garis kerucut. T sama dengan tinggi kerucut. Dan yang terakhir adalah contoh perhitungan luas dan volume kerucut. Yang pertama adalah luas. Contoh soalnya sebagai berikut. Jika suatu kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan garis pelukis sepanjang 20 cm, berapakah luas permukaannya? Yang kita ketahui R-nya 10 cm, S-nya 20 cm, dan yang ditanyakan adalah luas permukaan. Maka penyelesaiannya L sama dengan Pi kali R buka kurung R tambah S tutup kurung, atau L sama dengan 3,14 dikali 10 buka kurung 10 tambah 20 tutup kurung, maka L sama dengan 3,14 dikali dengan 30, maka hasilnya adalah 942 cm. Dan yang kedua contoh soal volume. Diketahui jari-jari sisi alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 6 cm, berapakah volume kerucut tersebut? Yang kita ketahui R-nya 7 cm dan tingginya 6 cm. Dan yang ditanyakan adalah volume, maka penyelesaiannya adalah V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 dikali T, atau 1/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 6, dan V sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 49 kali 6, atau 1/3 kali 924, dan hasilnya adalah 308. Jadi volume kerucut ada 308 cm3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sri, saya Lutfia Sakina, Saya Fatima Yunus. Saya Nurahita. Saya Muhammad Dani Satwa. kita semua adalah anggota dari kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan pengetahuan, ciri-ciri, rumus, contoh soal dari bangun ruang bola. Pengertian bangun ruang bola yaitu ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Adapun ciri-ciri dari bola yaitu yang pertama memiliki ruang sehingga dapat dicari volumenya. Yang kedua memiliki sisi lengkung yang menyelimuti seluruh permukaan bola. Yang ketiga memiliki titik pusat. Yang keempat tidak memiliki sudut. Yang kelima tidak memiliki rusuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus bangun ruang bola. Rumus bangun ruang bola terdiri dari dua, yaitu volume dan luas permukaan. Rumus volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Sedangkan rumus luas permukaan bola yaitu 4 kali Pi kali R pangkat 2. Berapakah luas permukaan bola yang diameternya 20 cm dengan Pi 3,14? Diketahui diameter 20 cm, jari-jari 10 cm. Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaian L sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. L sama dengan 4 kali 3,14 kali 10 kali 10. L sama dengan 4 kali 314. L sama dengan 1256 cm persegi. Jadi luas permukaan bola adalah 1256 cm persegi. Adapun contoh soal mencari volume bola sebagai berikut. Tentukan volume bola yang mempunyai jari-jari sepanjang 30 cm. Diketahui jari-jarinya 30 cm, V-nya 3,14, ditanyanya volume. V sama dengan
dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 30 pangkat 3 sama dengan 113,40 cm pangkat kubik. Jadi volume bola dengan jari-jari 30 cm adalah 113,40 cm pangkat 3. Sekian penjelasan kami tentang bangun ruang bola. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, materi kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang tabung. Pengertian tabung akan dijelaskan oleh Asy Fatwa Ibnu 2015. Jenis tabung akan dijelaskan oleh Asy Yunus Agung nomor urut 9. Bola rumus mencari luas permukaan tabung akan dijelaskan oleh Asy Yunus nomor contoh soal mencari luas permukaan tabung akan dijelaskan oleh Asy Yunus 1 nomor urut 1 dan contoh soal mencari volume tabung akan dijelaskan oleh saya sendiri Anja Orhan Fasabila nomor 28. Tabung harus digunakan kepada ruang yang tinggi alas dan atasnya berbentuk lingkaran yang berhadapan, kemudian dalam kurung yang terbentuk dan ukurannya dalam kurung dan sejajar dengan sisi tegak berurutan sisi. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 sisi. Apa saja ciri-cirinya? 1. Mempunyai 2 rusuk. 2. Mempunyai 3 sisi, ada alas, selimut, atau selubung, dan tutup. 3. Tinggi tabung adalah jarak antara alas dan dengan tutup tabung. 4. Sisi alas serta tutupannya berbentuk lingkaran sama besar. Apa rumus mencari luas permukaan tabung? Untuk menghitung luas permukaan tabung, kita bisa menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu luas selimut tabung, tambah luas alas tabung, tambah luas tutup tabung. Jadi rumusnya adalah LP sama dengan 2πr pangkat 2 tambah 2πrt, atau bisa juga 2πr dalam kurung R tambah T balas kurung. Keterangannya, P sama dengan luas permukaan tabung dalam persegi, P sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan radius atau jarak-jarak lingkaran, dan T sama dengan tinggi tabung. Apa rumus mencari volume tabung? Untuk menghitung volume tabung, tinggal menghitung luas alas dan tinggi tabung. Cukup dengan mengalikan luas alas dan tinggi. Jadi rumus volume tabung adalah V sama dengan V kali R pangkat 2 kali T, atau V sama dengan luas alas lingkaran kali T. Keterangannya V sama dengan volume tabung dalam kubik, V sama dengan 22/7 atau 3,14. R radius atau jari-jari lingkaran, dan T sama dengan tinggi tabung. Selanjutnya adalah menghitung luas permukaan sebuah tabung. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah luas permukaan sebuah tabung jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tinggi 10 cm. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali R dalam kurung R ditambah T tutup kurung. Selanjutnya, luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dalam kurung 7 ditambah 10 tutup kurung. Selanjutnya, luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 17. Maka hasil dari luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm pangkat 2. Nah, contoh soal mencari volume tabung adalah sebagai berikut. Sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 80 cm dan diameter 28 cm. Berapakah volume toples plastik tersebut? Nah, jika diketahui tingginya adalah 80 cm dan diameternya 28 cm, maka cara mencari jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm. Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, jadi kita menggunakan Pi sama dengan 22/7. Sedangkan rumus mencari volume tabung adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 80. Jadi
Volume tabung tersebut adalah 49.280 cm3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Najihah. Saya Andi Muhammad Rizky. Saya Andi Fahri Muhammad Iksan. Saya Andi Hari Muhammad Safri. Saya Andi Muhammad Syamir Samkari. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bangun ruang kerucut. Berikut penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian dari kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Yang kedua, ciri-ciri kerucut. Ciri-ciri kerucut terbagi atas 4, yaitu 1. Mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. 2. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. 3. Mempunyai 1 rusuk berbentuk bulat. Dan yang terakhir, mempunyai 1 sudut di ujung kerucut. Yang ketiga adalah rumus luas permukaan kerucut dan rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah 1/3 kali VR pangkat 2 kali tinggi. Rumus luas permukaan kerucut adalah VRS tambah VR pangkat 2 atau VR dalam kurung S plus R. Yang keempat adalah contoh soal volume kerucut. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 15 cm dan tinggi 100 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui jari-jari alasnya adalah 15 cm dan tinggi 100 cm. Berikut adalah cara penyelesaiannya. 1/3 kali 3,14 kali 15 kali 15 kali 100 sama dengan 23.550 cm3. Dan terakhir, contoh soal luas permukaan kerucut. Diketahui kerucut mempunyai alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm dan garis pelukis 13 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Penyelesaian, luas permukaan kerucut sama dengan dalam kurung Pi kali R pangkat 2 tambah dalam kurung Pi kali R kali S sama dengan dalam kurung 3,14 kali 52 tambah dalam kurung 3,14 kali 5 kali 13 sama dengan 78,5 tambah 204,1 sama dengan 282,6 cm persegi. Jadi, rumus luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musa Julian Sarafi, nomor 4. Perkenalkan, nama saya Alfa Isminta Musa, nomor urut 5. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Sekal Kesali, nomor 6. Perkenalkan, saya Andi Ahmad Rafaeli, nomor 7. Perkenalkan, saya Andi Sunita, nomor urut 14. Kami dari kelompok 6 kelas 9 bilingual A. Materi yang pertama yaitu pengertian bola. Bola merupakan salah satu contoh bangun ruang berbentuk bulat yang tersusun oleh lingkaran tak terhingga. Meski tidak memiliki rusuk, bola dilengkapi dengan jari-jari, diameter, dan titik pusat sehingga dapat dihitung volumenya. Ciri-ciri bola yang pertama memiliki ruang sehingga dapat kita cari volumenya. Yang kedua, memiliki sebuah sisi lengkung yang menyelimuti seluruh permukaan bola. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki rusuk. Yang kelima, memiliki ukuran jari-jari yaitu jarak titik pusat bola ke setiap titik yang berada dalam sisi bola. Yang keenam, dapat menggelinding. Yang kedua adalah volume bola. Dikarenakan rumus volume kerucut adalah V sama 4 kali volume kerucut sama dengan 4 kali 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Karena pada bola T sama dengan R, maka rumus volume bola adalah sama dengan 4 kali 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali R sama dengan 4 kali 1/3 kali Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 R. Rumus luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran sama dengan 4 kali Pi R pangkat 2 yang dimana R sama dengan jari-jari bola dan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Contoh soal volume bola. Hitunglah volume bola yang memiliki jari-jari 9
volume bola tersebut adalah 3052,8 cm3. Contoh soal luas sisi bola. Hitunglah luas sisi bola yang berdiameter 11 cm. Maka diketahui R sama dengan 5,5 cm. Ditanyakan adalah luas sisi bola tersebut. Maka luas sisi bola sama dengan 4V R pangkat 2 sama dengan 4 kali 3,14 kali 5,5 kali 5,5. Luas sisi bola sama dengan 379,94 cm persegi. Jadi, luas sisi bola tersebut